primadona atau yang wajib gitu ya, yang wajib ada. Barusan itu adalah cuplikan yang sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi ke part yang kedua. Untuk lebih lengkapnya, langsung tonton aja video ini. Selamat menyaksikan. Oh ya, buat teman-teman pemula, misalnya bingung mau warna apa dulu sih yang dibeli. Pertama-tama teman-teman boleh pilih warna hijau buat tangkai, warna putih, warna kuning, warna pink. Atau pokoknya teman-teman usahakan beli warna yang, kalau baru pertama beli warna-warna yang cerah, karena biasanya list itu buat ngerapihin, buat nyerahin juga. Jadi warna-warna kayak putih, ivory, atau warna-warna kayak light blue, nah itu dibutuhin. Next kita ke ATK. ATK yang kita perlukan pertama-tama pensil, penghapus, pulpen, penggaris, ada penggaris yang panjang ataupun penggaris yang ada bulat-bulatnya kayak gini. Terus bisa tip X buat ngapus. Ini gunting buat ngerapihin handam, cutter juga buat ngerapihin handam, sama kuas. Jadi kuas juga bisa buat dirapihin pakai gunting. Ada paletnya teman-teman boleh pilih mau palet yang bunga-bunga atau apa, yang penting senyamannya teman-teman. Ini paletnya. Yang kuas nih, jadi kuas tuh, ini kuas aku ya teman-teman. Nah, jadi kuas itu kan ada kuas buat warna blok, ada kuas buat list, ada kuas buat bikin bunga, atau buat ngebrush, atau bikin kaligrafi, atau ini. Itu kuasnya beda-beda ya teman-teman, ada sesuai nomornya. Biasanya kalau buat kuas ngeblok itu aku pakai kuasnya nomor 8 atau 10, jadi kayak gini, 8, 10, 12 gini. Nah, kalau buat ngelis itu biasanya aku pakai kuas yang nomor 1 nih, kayak gini nih, kuas nomor 1, jadi lebih kecil, lebih lancip. Ataupun buat bikin bunga ini juga bisa. Nah, kalau misalnya buat bikin kaligrafinya, teman-teman bisa pakai yang nomor 2 buat syakal, tapi pilihnya yang gini ya, yang gepeng, yang pipih gitu. Nah, ini. Nah, ini yang sering aku pakai. Nah, ini stok. Ada yang patah atau yang udah kusam, udah nggak enak dipakai, itu langsung aja diganti. Nah, untuk merek kuasnya sendiri, itu merek yang sering aku pakai itu merek yang pertama itu Joico. Nah, Joico itu harganya itu relatif lebih ramah. Bisa juga merek Pitek, Lira, ada Picasso nih nomor 1. Nah, merek yang memang bagus yang aku rekomendasiin itu Lira sama Picasso, itu bagus banget. Jadi pas kita nguas itu lebih lembut, lebih enak gitu. Jadi kita tuh buatnya juga nggak asal gitu. Jadi kita tuh buatnya tuh kayak nyaman aja. Nah, untuk harganya ini
Ini harga standarnya ya, biasanya kan kalau Joyko kayak Pitek itu sesuai nomor, itu harganya mulai dari 3.000 sampai 8.000-an. Nah, buat yang Picasso sama Lira ini memang harganya di atas. Untuk nomor satunya itu harganya sekitar 7.000-an. Nih, ini mana ya? Nih. Nih, ini kayak ini nih kan Picasso ya. Picasso nih nomor 1 harganya 7.000 kan. Nah, itu tuh hampir sama kayak Lira. Sama kayak Lira, soalnya emang kualitasnya pun hampir sama. Nah, kayak Lira nih. Lira kan ini nomor 9 ya. Ini tuh harganya 18.000. Ini harga Lira. Kan kalau Joyko itu Joyko ya. Ini kan Joyko nomor 5, ini paling harganya antara 5.000. Sedangkan kalau Lira yang nomor 5 itu sekitar 13.000 kayaknya. Nah, jadi teman-teman sesuaikan aja sama budget teman-teman. Untuk alat-alat lain, ini alat-alat serap kayak isi dari cutter, pisau cutter isinya. Dan ini juga, ini yang paling penting buat anak musab, yaitu handam kayak gini. Ada beberapa teman-teman yang mungkin udah tahu, ada yang belum. Jadi ini tuh handam itu buat nulis kaligrafi tapi pakai tinta hitam. Pokoknya ada tuh ya yang video aku yang aku pernah nulis pakai handam ini, yang temanya Jepang itu aku pakai ini sama tintanya. Biasanya tintanya aku campur antara tinta ini, tinta Cina sama tinta Yamura. Ini kalau tinta ini tuh harganya sekitar 50-60-an. Ini sebotol isinya itu 100 gram. Kalau Yamura ini harganya cukup terjangkau, cuma 1.800 per botol kayak gini, jadi lebih ekonomis ya. Oh ya, ini sebelumnya aku mau ngejelasin ini ya teman-teman. Ini tuh kayak kayu apa ya, pokoknya aku tuh pernah ngeliat ini ada di kayak pegunungan kayak gitu. Aku juga pernah nyari, tapi buat teman-teman yang daerahnya nggak ada gitu ya, teman-teman bisa beli online yang tersedia di toko online, ada juga di Shopee kayak gini handam. Selanjutnya ini aku pakai busa ya. Jadi busa ini teman-teman tahu kan, aku kalau bikin gradasi itu biasanya pakai busa ini. Nah, jadi dicocol-cocol. Selanjutnya itu kapur. Buat apa kapur? Nah, karena dari aku tuh nulis kan nggak cuma musab ya, dan aku juga jual kaligrafi dekorasi. Nah, biasanya kalau dekorasi itu warna bloknya itu warna gelap. Nah, buat nulis sketsanya itu pakai kapurnya yang kayak kapur biasa anak sekolah kayak gini nih. Nah, buat alat-alat tambahan yang lain kayak buat lingkaran atau buat bunga, itu tuh aku biasanya pakai cetakan piring yang biasa kita makan. Tapi teman-teman kalau misalnya punya jangka, bisa pergunaan jangka buat bikin lingkaran kayak gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja sih peralatan yang mesti dipunyai oleh kaligrafi. Yang pertama itu kita harus punya ATK, itu wajib banget ya, kayak pulpen, pensil, penghapus, itu kita harus punya. Soalnya kan kita sebelum nulis itu harus di sketsa, jadi itu dibutuhin banget. Nah, yang kedua itu cat moilek.
Tapi kalau misalnya buat para pemula itu ngerasa mahal atau ngerasa keberatan, kalian bisa beli satu cat Moilek warna putih. Terus buat hasilin yang lain, teman-teman bisa oplos sendiri pakai pigmen. Tentunya pigmennya sendiri itu pigmen bikin warna dasar kayak warna merah, kuning, biru. Nah itu tuh 3 itu udah cukup mewakili dari warna-warna yang lain. Nah setelah itu kita harus punya kuas. Jadi kuasnya itu ya minimal kita punya satu kuas yang besar, yang sedang, sama yang kecil. Bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita buat. Tentunya semuanya itu ditunjang oleh 3 faktor ini. Nah itu perkenalan alat-alat kaligrafi yang mungkin sedikitnya bisa membantu teman-teman yang mau ikut belajar juga dan mau mencoba juga. Semoga bermanfaat. Dan buat yang masih pemula, tetap semangat dan terus latihan, terus belajar, jangan pernah menyerah. Segitu dulu perjumpaan dari kita. Kita akan ketemu lagi di next video. Sampai di sini. Assalamualaikum.